Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas penyusunan rencana bisnis Agri C akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu perencanaan bisnis, peluang dan pilihan usaha atau bisnis. Kelompok kami beranggotakan yang pertama itu ada saya sendiri, Afifah Naya Anjani dengan NIM 1020, kemudian ada Muhammad Raihan Rabani dengan NIM 1005, dan Tahiri Nisa Isnaini Ramadan dengan NIM 2029. Untuk hasil diskusi kami akan saya jelaskan dahulu. Ide bisnis yang kami rencanakan, ide bisnis satu yang kami rencanakan yaitu ada starter kit hidroponik atau hidrokit. Hidrokit ini adalah paket hidroponik lengkap yang terdiri dari netpot, nutrisi AB mix, benih, dan panduan tutorial. Next. Manfaat dan kegunaan dari produk ini yaitu mudah digunakan, praktis dan efisien, dan panennya lebih cepat. Untuk peluang usahanya ini, tren urban farming yang meningkat, dukungan pemerintah, kemitraan dengan komunitas, dan perluasan ekspansi produk. Next. Sumber ide starter kit hidroponik ini muncul dari keterbatasan lahan di perkotaan dan tingginya permintaan untuk solusi bercocok tanam yang praktis. Next. Ide bisnis kedua kami ada pupuk organik dari cangkang telur. Produk ini adalah pupuk berbasis limbah cangkang telur yang kaya akan kalsium karbonat dan mineral yang penting untuk kesuburan tanah. Next. Untuk manfaat dan kegunaannya itu kaya akan kalsium dan mineral, menetralkan keasaman tanah, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah, organik dan ramah lingkungan. Peluang usahanya itu mengolah cangkang telur menjadi pupuk organik siap pakai, mengembangkan pupuk cair, ekstrak cangkang telur, mengumpulkan cangkang telur dari limbah rumah tangga. Next. Sumber idenya itu karena faktor internal, karena cangkang telur seringkali dianggap sebagai limbah rumah tangga, padahal memiliki kandungan kalsium yang tinggi dan sangat bermanfaat untuk tanaman. Next. Ide bisnis ketiga kami ada pestisida nabati daun pepaya dengan nama produk EcoShield. EcoShield ini adalah pestisida alami berbasis ekstrak daun pepaya dan bawang putih. Teknik ekstraksi ini digunakan dengan cara disemprot. Kemudian manfaat dan kegunaannya, yang pertama pengendalian hama alami tanpa kimia, ramah lingkungan, dan meningkatkan produktivitas tanaman. Untuk peluang usahanya, permintaan produk organik meningkat, dukungan kebijakan pemerintah, modal terjangkau, dan potensi inovasi dan ekspansi pasar. Untuk sumber idenya, ide EcoShield ini berasal dari kekhawatiran terhadap penggunaan pestisida kimia dan daun pepaya yang dikenal memiliki sifat biokimia dalam mengendalikan hama penyakit. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ririn. Kepada Ririn dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada tabel peluang bisnis. Nah, dari tabel peluang bisnis ini kami ada 3 produk. Yang pertama starter kit usaha hidroponik, yang kedua pupuk organik cangkang telur, dan yang ketiga pestisida nabati daun pepaya. Next. Nah, untuk keterangan pemberian rating itu kami menilaikan berdasarkan yang pertama keuntungan yang diperoleh, yang kedua permintaan konsumen, yang ketiga kebutuhan modal. Next. Yang keempat, risiko usaha. Yang kelima, ketersediaan tenaga kerja. Yang keenam, ketersediaan bahan baku. Next. Yang ketujuh, harga jual produk. Yang kedelapan, tingkat persaingan. Dan yang kesembilan, ketersediaan peralatan dan fasilitas. Next. Yang ke-10, prospek masa depan. Yang ke-11, peraturan pemerintah. Dan yang ke-12, kemudahan pemasaran. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil perbandingan dan penilaian kriteria terhadap 3 ide bisnis, yaitu starter kit
usaha hidroponik, pupuk organik dari cangkang telur, dan pestisida nabati diperoleh ide bisnis dengan perolehan skor tertinggi, yaitu pestisida nabati daun pepaya dengan perolehan skor 4,48. Next. Yang selanjutnya ada deskripsi usaha dan rincian biaya. Next. Nah, yang pertama, uraian usaha dari pestisida nabati. Usaha ini berfokus pada produksi dan penjualan pestisida nabati yang dibuat dari bahan alami melalui proses fermentasi dengan kemasan utama 500 ml. Next. Yang kedua, produk. Pestisida nabati cair yang dihasilkan mengandung berbagai senyawa aktif alami seperti papain, alkaloid, saponin, alicin, dan minyak atsiri yang efektif dan mengendalikan hama dengan aman. Next. Yang ketiga, pasar. Target pasar itu kepada petani dan pelaku agribisnis yang menghargai praktik pertanian berkelanjutan. Nah, segmentasi pasar mencakup geografis. Yang pertama, fokus utama pada daerah Padang dan sekitarnya untuk penjualan offline dan penjualan online melalui platform dan penjualan secara nasional melalui platform online. Yang kedua, demografis, target pelanggannya berusaha 20-60 tahun dengan kesadaran tinggi tentang keberlanjutan. Yang ketiga, psikografis, pelanggan yang peduli terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Yang keempat, perilaku dari agribisnis aktif yang mencari inovasi dan menghargai produk dengan dukungan edukasi. Next. Yang keempat, manfaat produk, yaitu yang pertama, efektivitas pengendalian hama, yang kedua, keamanan tanaman dan lingkungan, yang ketiga, dukungan pertanian berkelanjutan, dan yang keempat, peningkatan hasil panen. Next. Sekian penjelasan dari materi saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Ririn. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rehan. Kepada Rehan, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berikutnya saya akan melanjutkan di bagian harga, promosi, penjualan, dan distribusi. Untuk penetapan harga sendiri, kami menetapkan pendekatan harga yang kompetitif dengan harga jual sebanding dengan biaya produksi, dan margin keuntungan yang kami ambil itu masih dalam tahap wajar. Selanjutnya, untuk strategi promosi, kami menggunakan sosial media, website, dan marketplace, serta edukasi melalui demonstrasi lapangan dan penyuluhan atau edukasi kepada kelompok tani. Selanjutnya, untuk distribusi. Untuk distribusi di daerah Sumatera Barat itu melalui jaringan lokal menggunakan jasa kurir lokal. Sementara untuk di luar Sumatera Barat atau yang memesan melalui jaringan online akan diproses melalui jasa ekspedisi nasional yang terpercaya. Untuk lokasi sendiri, kami menetapkan usaha kami ini berada di Padang, tepatnya berada di daerah Limau Manis yang strategis karena dekat dengan lahan pertanian dan pasar organik. Untuk persaingan sendiri, di sektor pestisida nabati itu melibatkan berbagai toko dan UMKM yang menawarkan produk serupa. Usaha kami ini menonjol dengan proses fermentasi yang meningkatkan efektivitas produk serta pemasaran digital dan edukasi kepada konsumen. Berikutnya untuk personalia, saat ini usaha ini masih dijalankan oleh 3 pendiri yang mengelola produksi, keuangan, dan pemasaran. Namun dalam beberapa tahun ke depan kami berencana untuk menambah tenaga kerja serta tim riset untuk mendukung inovasi dalam produk. Nah, untuk mengelola tugas dan sumber daya pada usaha kami ini, kami membagi pembagian tugas menjadi 3 garis besar. Yang pertama ada di bidang keuangan, yang kedua ada di bidang produksi, dan yang ketiga ada di bidang pemasaran. Nah, berikut rincian biaya untuk usaha kami ini. Yang pertama itu adalah biaya investasi, yang mana total biaya investasi untuk usaha pestisida nabati adalah sekitar 5.570.000. Berikutnya untuk biaya penyusutan, dalam 1 bulan itu kisaran Rp83.550. Berikutnya untuk biaya variabel, dengan target produksi 300 botol 500 ml untuk 1 bulan, biaya variabel itu kira-kira Rp1.192.500. Sementara untuk biaya overhead pabriknya dalam 1 bulan itu kisaran Rp4.720.000. Untuk biaya Untuk biaya operasional per bulan itu di kisaran Rp5.996.050. Untuk harga pokok produksi, untuk 300 botol itu kira-kira Rp5.912.500. Sedangkan untuk harga pokok produksi 1 botolnya itu adalah sekitar Rp19.708. Untuk harga penjualan, kami menetapkan harga 1 botolnya itu di angka Rp30.000, sehingga dalam 1 bulan itu kami dapat memperoleh penerimaan kotor sebesar Rp9 juta.
Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rehan dan Ririn. Demikianlah penyampaian materi ide bisnis, deskripsi usaha, dan rincian biaya dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.